solusi breaker adalah untuk membuat virtual server guna membangun jaringan telepon supaya klien dapat melakukan komunikasi melalui panggilan telepon yang memungkinkan pengguna untuk memiliki sistem telepon IP mereka sendiri. Jadi tujuan utamanya adalah untuk memberikan solusi telekomunikasi yang efisien dan efektif bagi perusahaan atau individu. Analisis kebutuhan dalam membangun jaringan web server adalah yang pertama, handphone berjumlah 1, tipe HP-nya Vivo Y20 dengan RAM 3GB, internal 64GB dan prosesor Snapdragon SDN 460. HP ini digunakan sebagai access point. 2, ada handphone Realme Narzo 50A Prime dengan RAM 4GB dan memori internal 64GB dengan prosesor octa-core dengan jumlah 1 buah. HP ini digunakan sebagai klien untuk dilakukan pengujian telepon. Dan yang ketiga ada laptop dengan jumlah 1 buah dengan tipe Asus VivoBook 14X 415MA dengan prosesor Intel Celeron N4020 dengan SSD 236GB dengan RAM 4GB. Laptop ini digunakan sebagai virtual server untuk membangun jaringan VoIP dan sekaligus digunakan sebagai klien untuk pengujian. Dan yang keempat ada ISO breaker dengan jumlah 1 buah dengan versi 2.1.1. ISO ini digunakan sebagai sistem operasi untuk membangun virtual server jaringan VoIP. Dan yang kelima ada VirtualBox dengan jumlah 1 buah dengan versi 7.12 digunakan sebagai software yang untuk membuat virtual server. Dan yang keenam ada Zyper dengan jumlah 1 buah dengan versi 4.6.1.1 untuk di laptop dan versi 2.21.12 untuk di handphone. Zyper ini digunakan sebagai software untuk pengujian jaringan telepon yang sudah dibuat. Selanjutnya mungkin ini topologi jaringan VoIP-nya dengan handphone 1 sebagai access point dengan settingan DHCP server. Laptop ini digunakan sebagai server dengan ETH virtual host only-nya 192.168.45.37 dengan host only adapter 1. IP virtual server breaker 192.168.45.22 dengan laptop ini digunakan sebagai Windows sebagai klien 1 dengan ekstensi 111 dengan PW juga 111. IP kliennya dari DHCP handphone access point. Range IP-nya 192.168.163.2 sampai 192.168.163 sampai 254. Handphone kedua digunakan sebagai klien kedua dengan ekstensi 222 dengan PW juga 222. IP klien 2 dari DHCP client from handphone access point. Agar laptop bisa terhubung dengan handphone yang ada access point-nya dengan menggunakan settingan bridge adapter. Maksud bridge adapter ini adalah agar jaringan fisik dan jaringan luar bisa terhubung satu sama lain, seolah-olah bisa berkomunikasi satu sama lain. Dan host only adapter ini adalah untuk menghubungkan host dengan jaringan luar supaya dapat terhubung dan bisa berkomunikasi. Langkah pertama, klik pada Winbox dan buka. Setelah masuk pada tampilan Winbox, klik New dan isi namanya. Untuk nama bisa bebas sesuai apa yang diinginkan. Selanjutnya, untuk tipenya pilih Linux dan versinya Oder Linux yang 64 bit. Setelah itu tekan next. Dan ini next juga.
untuk RAM menyesuaikan saja. Dan virtual hard disknya digunakan 8 GB, lalu next dan finish. Setelah itu klik setting, klik menu storage, klik empty, dan klik choose a disk file. Pilih ISO breaker-nya, lalu klik open. Setelah itu pilih network, pilih host only adapter dan bridge adapter. Lalu jika sudah, klik OK. Di sini saya menggunakan 2 adapter. Lalu untuk ininya di-allow-kan. Setelah itu klik OK. Jika sudah, klik start. Tunggu loadingnya beberapa menit. Setelah itu tekan install the base entry wizard. Tunggu proses ini beberapa menit ya. Pilih select the from this list. Selanjutnya pilih Jakarta. Jika sudah ketemu, tekan enter saja. Tunggu tahap ini beberapa menit. Lalu tekan enter, enter lagi. Pilih yes. Tunggu loadingnya beberapa menit ya. Pada loading ini memerlukan waktu 5 sampai 7 menitan saja.
tunggu proses instalasinya sampai selesai, jangan di skip pokoknya. Pada tahap instalasi ini cenderung memakan waktu yang cukup lama karena sistemnya sedang seperti menginstal. Jadi intinya harus sabar dalam menunggunya. Nah, pada loading ini cenderung sangat lama, jadi harus sabar. Kira-kira memerlukan 5-15 menit tergantung dari spek laptopnya. Jika spek laptopnya itu mendukung, kemungkinan dalam proses instalasi ini akan cenderung cepat. Nah, tadi yang terakhir itu pilih no, lalu enter. Setelah itu tunggu proses sistemnya ini merestart ulang. Setelah itu login dengan username-nya root dan passwordnya breaker. Setelah itu ketikkan perintah v spasi /etc/network/interface untuk mengkonfigurasi IP-nya. Perintah ini harus dihafal ya. Lalu untuk mengeditnya tekan I pada keyboard. Lalu arahkan dan ubah IP-nya sesuai dengan perintahnya. Di sini saya IP address-nya 45.22 dan otomatis semuanya juga harus menyesuaikan. Setelah itu tekan enter, lalu ketik tanda pagar, ketik configuration wireless,
Setelah itu enter, ketik auto spasi ETH 1. Jika sudah enter, lalu ketik juga if ac ETH1 inet DHCP. Jika sudah, klik ESC pada keyboard. Jika sudah, klik titik 2 wiki, enter, lalu restart sistem dengan perintah spasi /etc /init.e/networking spasi restart. Tunggu proses restartnya beberapa menit ya jika sudah diketikkan perintahnya. Setelah itu sambungkan WiFi pada handphone yang dibuat access point itu. Sambungkan hotspotnya. Disambungkan WiFi-nya. Di sini saya membuka WiFi dan bernama Ilham. Itu dibuat pada HP yang dibuat sebagai access point. Sudah jika sudah, klik IPA, ketik IPA, lalu usahakan kalian cek terlebih dahulu apakah IP-nya itu muncul atau enggak. Setelah itu klik pada control panel, pilih network and internet setting. Setelah itu klik change adapter setting, klik pada ETH2 yang di setting host only tadi, klik internet version TCP/IP, ubah alamatnya menjadi 45.37, subnetnya 255.255.255.0 dan gateway-nya .1. Lalu oke dan oke. Close saja tampilan ini. Jika sudah, klik pada Chrome. Masukkan IP address virtual server. Ketikkan IP-nya 192.168.45.22. Di sini saya tidak bisa masuk dikarenakan salah menulis IP yang harusnya 192.168.22. Tadi saya tulis titik 2 jadi tidak bisa. Lalu klik advance, lalu lanjutkan. Setelah masuk pada tampilan servernya ini, isi username administrator dan passwordnya breaker, lalu tekan login. Setelah itu klik menu IPPBX administration, pilih extension, lalu klik submit. Isi user extension dengan 111 dan display name-nya dengan nama Ilham Angga. Untuk display name ini bisa bebas.
sudah, isi akun kodenya dengan 111 juga, dan secret code juga 111 agar mudah diingat. Lalu klik submit. Isi user extensionnya dengan 222, display name Kinkin Kinastia. Untuk isi akun kodenya dengan 222 dan secretnya juga 222. Jika sudah, klik submit. Setelah itu, klik apply configuration checks dan klik change with reload untuk mengapply settingan extension yang sudah dibuat. Jika sudah, close saja tampilan ini. Lalu masuk ke aplikasi Choiper. Klik continue as a free user. Nah, untuk settingan sebelumnya ini harus dihapus terlebih dahulu. Isi dengan 111 at 192.168.42.2 dengan password 111 juga. Nah, kita lihat untuk IP wirelessnya. Isi dengan 192.168.163.59 lalu next. Untuk ini next. Nah, usahakan pada tampilan ini ada yang berwarna hijau ya. Jika sudah next, close saja tampilan itu. Lalu login pada handphone dengan user extensionnya 222.192.168.45.22. Setelah itu isi dengan IP wireless 192.168.163.59. Jika sudah, next. Usahakan pada bagian ini ada yang berwarna hijau juga untuk menandakan keberhasilannya. Setelah itu, terakhir yaitu tahap pengujian. Nah, pada tahap pengujian ini harus bisa calling ya, atau bisa menjawab telepon dari si penelponnya. Nah, pada pengujian ini itu berhasil, bisa dianggap berhasil karena bisa melakukan telepon satu sama lain. Nah, di sini saya mencoba telepon dari laptop ke handphone. Apakah bisa? Oh, tentu bisa. Untuk menandakan bisa itu, yang pertama bisa melakukan panggilan. Ingat. Ini berarti sudah selesai dan berhasil. Jika sudah, kalian close saja untuk memudahkan jika ada yang mau praktek lagi.